3, 2, 1, action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ishika. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara dengan saya dan rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Jihanur Fadilia yang akan mewakili teman-teman saya yang ada di sini, yaitu ada Konita, ada Adinda, dan ada Dinda, lalu ada Satria juga. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama itu dari saya, Mbak Ishika ya. Bagaimana cara Mbak untuk meminimalkan kerugian akibat pembatalan pesanan mendadak? Oke, untuk pertanyaannya terima kasih untuk Jihan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat krusial ya untuk keberlanjutan bisnis. Untuk kerugian, kita biasanya diawali dari DP yang di awal transaksi. Jadi, untuk DP kita sudah mulai bayar di awal. Jadi ketika ada pembatalan, kita selalu melakukan batas waktu yang ditetapkan, minimal itu 7 sampai dari 3 sampai 7 hari. Jadi karena dana tersebut sudah digunakan untuk bookingan bahan di awal. Jadi kita memang dari awal kita selalu memberitahu kalau misalnya di awal pemesanan kita selalu memberi kesempatan untuk transaksi di awal, yaitu melalui DP ataupun pembayaran full. Jadi kalau misalnya ada pembatalan, terus pembatalan itu dadakan, minimal itu 7 hari sebelumnya, H-7 sebelumnya. Jadi kalau lewat dari H-7 sebelumnya, itu bisa jadi pemotongan atau bisa dikembalikan penuh atau sebagian gitu. Jadi kalau dari kami seperti itu, mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya, yakni Konita Nginandari. Saya izin bertanya, apakah usaha memiliki cadangan bahan baku jika terjadi keterlambatan dari pemasok? Ya, untuk mengatasinya kita melalui manajemen stok dan deverifikasi pasokan. Kita ada 3 sistem. Yang pertama itu ada safety stock. Stok. Nah, safety stock ini menempatkan minimum bahan baku yang kritis. Jadi jika ada barang atau bahan baku yang terlambat atau kekurangan atau langka, kami biasanya selalu melakukan ketersediaan barang di awal-awal untuk sebelum ketersediaan kebutuhan atau pemesanan dari customer lainnya. Jadi kebutuhan produk itu dari H-1 sampai 3 hari untuk untuk memaksimalkan kedepannya. Jadi kita walaupun sebelum ada pemesanan kami sudah mulai pemesanan itu. Terus untuk yang kedua itu sistem FIFO, yaitu menerapkan first in first out ya, memaksimalkan minimal bahan baku itu basi atau kadaluarsa. Jadi ketika barang itu sudah barang datang duluan, jadi barang datang itu duluan lah yang kami gunakan gitu untuk memaksimalkan kadaluarsa bahan baku tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu pemasukan alternatif. Nah, pemasukan alternatif ini memiliki setidaknya pemasukan yang kita percayai, yaitu agen-agen bahan utama seperti yang bisa dihubungin dan siap ready setiap kita hubungin, walaupun dadakan tuh selalu ready gitu. Jadi untuk pemasokan utama ketika memiliki kendala kita bisa hubungi gitu. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dinda Amelia Putri. Di sini saya mau menanyakan terkait bagaimana strategi usaha Mbak dalam mengelola uang muka atau DP dari pelunasan dari pelanggan. Oke, untuk strategi kami mengelola DP harus formal dan resmi. Jadi yang pertama itu kebijakan DP. Jadi kebijakan DP itu menempatkan DP dalam
present tense-nya di awal gitu. Misalnya 30% sampai 50%. Untuk bukti sebagai itu bentuk bukti komitmen kepada customer dan kami. Dan untuk menalanginya, biaya bahan baku di awal untuk DP tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada penguncian tanggal. Nah, penguncian tanggal itu DP itu telah yang berfungsi mengunci slot utama. Jadi terutama itu untuk acara-acara besar itu pasti kita selalu ngasih DP di awal. Karena kalau semisalnya ada yang seperti pertanyaan yang pertama itu juga sebagai tanda bukti ya, minimal tuh ada berapa hari, berapa hamin gitu kan. Nah, terus yang untuk yang ketiga ini jadwal pelunasannya. Jadwal pelunasan ini harus dilakukan sangat ketat. Nah, misalnya H-1 sampai H-3 sebelum tanggal pengiriman atau pas acaranya. Jadi biasanya kami kalau untuk pelunasan itu kita tidak mau pas acara. Karena kalau pas acara waktu-waktunya sangat sedikit ya. Bisa jadi setelah acara itu orangnya pergi. Karena kalau pas di hari acara nggak mungkin kan ya. Jadi pemesan itu akan diserahkan tanpa ada lagi masalah pelunasan atau masalah DP. Jadi itu yang tadi saya jawab. Oke, makasih Mbak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan lagi oleh teman saya. Izin perkenalkan diri, nama saya Adinda Febriana. Izin melanjutkan pertanyaan yang tadi, yaitu apakah ada prosedur tetap dalam pengolahan makanan untuk menjaga kualitas dan kebersihan? Iya, untuk SOP kita tuh mutlak pasti ada ya setiap eh, perusahaan atau perusahaan UMKM itu pasti ada yang namanya hygiene, sanitasi dan kontrol kualitas. Untuk yang pertama itu personal hygiene staff, yaitu mewajibkan buat staff kami itu menggunakan sarung tangan, menggunakan penutup kepala, terus juga selalu mengecek kebersihan dalam mengolah makanan tersebut. Terus untuk yang kedua sanitasi area kerja, yaitu kita menjadwalkan untuk membersihkan alat-alat seperti barang-barang yang berjenis besi-besi atau aluminium, kita selalu mensterilisasi seperti merendamkan di dalam air hangat, sendok-sendok yang direndam dalam air hangat minimal berapa gitu kan. Nah, terus untuk kontrol suhunya itu memastikan masakan-masakan yang sudah matang atau yang non matang itu kita selalu mengikuti suhu makanan tersebut. Jadi kita simpan di suhu yang di suhu tertentu seperti daging atau sayur itu kita taruh di tempat pendingin, di lemari pendingin sesuai tempatnya. Jadi kalau ada makanan hangat kita taruh di hot holding itu sekitar 60 Celcius. Jadi terus untuk cold storage-nya kita taruh sekitar 5 Celcius. Untuk pengecekan akhirnya kita selalu ngecek bahan baku tersebut itu seperti dari visual, aroma, dan juga dari rasanya juga. Jadi sebelum kita kemas, kita selalu memastikan apakah ini sudah aman, apakah ini sudah pas untuk di packing atau sudah dikemas. Jadi sebelum itu kita sudah pastikan sudah siap. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Nama saya Satria Aji, dan untuk pertanyaannya Mbak, bagaimana cara atau usaha menanggapi keluhan-keluhan pelanggan secara profesional? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama itu kita punya prinsip. Yang pertama itu tulus, cepat, dan solutif. Nah, yang pertama itu respon cepat. Respon cepat itu dari 1 sampai 2 jam. Tapi sebelum dari 1 sampai 2 jam, kita sudah menginfokan kepada customer untuk agar customer ini menunggu kalau misalnya kita memang pasti dan kita pasti merespon dengan baik. Nah,
ketika ada keterlambatan info atau konfirmasi dari kami atau 1 sampai 2 jam, kita kembali lagi menginfokan untuk menunggu. Nah, setelah itu ada yang namanya empati profesional. Jadi empati profesional ini kita selalu meminta maaf secara tulus dan ketidaknyamanan yang terjadi tanpa membantu atau melayani dari awal. Jadi kalau semisalnya ada kesalahan atau mungkin dari kesalahan kita, mungkin kita langsung memperbaiki, dan kita selalu mencari solusi dari awal tuh seperti apa, mencari solusi kenapa bisa customer ini merasa kecewa. Jadi kita cari memang di awal ada apa dan kenapa gitu. Terus untuk investigasi cepatnya, kita segera selidiki nih akar-akarnya siapa dan kenapa, itu yang tadi saya awal bicarakan. Nah, kita selalu mengutamakan itu dan berbicara dan berkomunikasi kepada tim-tim kami untuk memastikan keberlanjutan dari masalah customer ini. Terus untuk selanjutnya itu tawaran dan solusi untuk meningkatkan customer ini agar tetap mau berlangganan dan tetap merasa nyaman ketika ada masalah atau ada kendala problem lainnya. Nah, kita selalu memberikan solusi yang jelas dan adil, seperti memberikan diskon atau potongan buat customer agar mereka juga tidak merasa rugi, dan kami juga sama-sama merasa tidak dirugikan. Jadi sama-sama menguntungkan, mereka customer merasa nyaman dan merasa kita ini adil dan bertanggung jawab gitu. Terus untuk yang terakhir, kami selalu setelah dalam kegiatan acara, kami selalu evaluasi di akhir, yaitu dengan mencatat keluhan customer lain sebagai data untuk kami mempelajari kedepannya seperti apa. Mungkin itu saja. Jadi dalam mendisiplinkan berkelanjutan profesional kami selalu mengutamakan bahwa customer harus mendapatkan layanan yang lebih baik untuk mendapatkan servis yang bisa membuat mereka nyaman dan tidak dirugikan. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih Mbak sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.